Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Alfian. Saya berasal dari jurusan Teknik Industri, akan menyampaikan tentang cerita dari film Sang Pencerah, kemudian akan membahas tentang ibrah dari film tersebut dan menjelaskan tentang nilai-nilai dakwah dari film Sang Pencerah, kemudian akan menganalisis dari film tersebut. Berikut adalah penyampaian dan cerita dari film tersebut. Berikut adalah cerita singkat dari film Sang Pencerah. Film tersebut disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang diangkat dari sebuah cerita kisah nyata. Ahmad Dahlan yang kita kenal yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Film ini dijadikan sejarah sebagai pelajaran pada masa toleransi. Pada zaman tahun 1800-an, Ahmad Dahlan masih berusia 21 tahun. Dia sangat gelisah atas melaksanakan syariat Islam yang syirik dan bid'ah. Kemudian dia menunjukkan arah kiblat di Masjid Besar Kauman yang selama ini diyakini Ahmad Dahlan bukan mengarah pada Ka'bah atau Mekah, melainkan ke Afrika. Kemudian dia membuat penghulu Masjid Besar Kauman, Kiai Penghulu Khalil Kamarudiningrat, meradang atau marah karena dianggap anak muda itu masih menimba 5 tahun ilmu di kota Mekah, dianggap membangkang aturan yang sudah menyalahi aturan sejak berabad-abad yang lalu dijalankan oleh masyarakat. Kemudian walaupun usul Kiai Haji Ahmad Dahlan ditolak, melalui suaranya Ahmad Dahlan mengawali pergerakan dengan mengarah arah kiblat. Salah satu Ahmad Dahlan dianggap mengajarkan aliran sesat atau menghasut yang merusak kewibawaan keraton di Masjid Besar. Kemudian bukan kali ini saja, Ahmad Dahlan juga membuat para kiai naik darah karena dianggap melanggar kidul di samping rumahnya tempat dia sholat berjamaah dan mengaji. Bahkan dia dihancurkan oleh masyarakat karena dianggap menyebarkan aliran sesat. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kafir yang membuka sekolah dan menempatkan muridnya di kursi seperti sekolah modern Belanda, serta mengajar agama Islam di Wijkschool atau sekolah para Belanda. Ahmad Dahlan juga dituduh sebagai kiai kewajen karena ia dekat dengan lingkungan cendekiawan Jawa di Budi Utomo. Tuduhan tersebut membuat para pemuda Kauman itu tidak surut. Dengan ditemani istri tercinta yaitu Siti Walidah yang diperankan oleh Zaskia Adya Meka, dan 5 murid yang setia menemaninya yaitu Suja, Sangidu, Fahrudin, Hisyam, dan Dirjo. Ia membentuk organisasi Muhammadiyah dengan tujuan mendidik umat Islam agar berpikir maju sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian kita akan menjelaskan beberapa poin tentang ibrah dari film Sang Pencerah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu kebiasaan yang buruk yang harus dirubah dan pantang menyerah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Islam itu tidak terkekang oleh suatu zaman. Kemudian guru bukanlah penentu segalanya, dan berbeda itu belum tentu sesat, dan ilmu pengetahuan itu penting dan cerminan diri sebagai seorang muslim. Itu adalah beberapa ibrah dari film tersebut yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri.
Kemudian akan menjelaskan tentang nilai-nilai dakwah dari film Sang Pencerah. Manusia pada prinsipnya memiliki hak yang sama di mata Tuhan. Dalam film Sang Pencerah, nilai-nilai ini ditunjukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapapun berhak mengajukan pendapat. Kemudian dalam konteks dakwah, kesetaraan ini penting mengingat sebagai objek dakwah beraneka ragam suku budaya, tingkat pemahamannya dan pendidikan serta ekonomi. Nilai kemanusiaan tidaklah ditentukan melalui status sosial, melainkan tingkat ketaatan dalam beragama. Contoh keberagamaan yang dikental dengan nilai kesetaraan ini disampaikan Dahlan saat pertama kali menjadi khotib di masjid gede yang di sebelahan dengan keraton kesultanan. Penguasa pemerintah tertinggi saat itu, Dahlan menyatakan bahwa Allah sangat dekat dengan hamba, bahkan lebih dekat dari urat leher. Sang Dahlan mengutip ayat Al-Quran, "Maka berdoalah kepadaku dengan sungguh-sungguh, memohon ampun, niscaya aku akan kabulkan permohonanmu." Oleh sebab itu, Ahmad Dahlan syarat berdoa adalah sabar, ikhlas, dan penuh keyakinan. Siapapun dianjurkan untuk berdoa langsung mohon pertolongan Allah tanpa harus melalui perantara kiai, sultan, dan sesaji. Kemudian kita akan bahas tentang analisis ciri-ciri grup pada film Sang Pencerah. Ada 3 poin di sini, yaitu grup yang mendukung Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian yang kedua yang grup menentang Ahmad Dahlan, dan poin ketiga yaitu grup yang netral atas sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada grup pendukung Kiai Haji Ahmad Dahlan terdapat pendukung yaitu yang berasal dari keluarganya, terus kemudian istrinya dan murid-murid yang setia menemani Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada poin kedua yaitu tentang grup yang menentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Grup ini terdiri atas warga Kauman yang tidak setuju atas gerakan pembaharuan yang dibawa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada grup yang netral pada poin ketiga tersebut yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Sekian dari saya, bila ada salah tentang menjelaskan atau menceritakan tentang film Sang Pencerah dan kemudian menjelaskan tentang ibrah dari film tersebut dan menjelaskan nilai-nilai dakwah dari film Sang Pencerah, dan terakhir yaitu menjelaskan tentang bagaimana analisis ciri-ciri pada film Sang Pencerah. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.